حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Oh itu ya, oke. Oke lanjut Pak. Ayo, Oke, ini makanya mereka tidak bisa menjelaskan. Inilah dijelaskan ini. Ini Alif Lam Mim, baca surah Al-Baqarah 2. Karena belum muncul. Belum muncul. Baru muter-muter. Nah, baru muter-muter. Nah, itu Alif Lam Mim. Ada yang bisa jelaskan? Lam Mim. Surah sapi betina. Surah sapi betina. Shalom Pak Lidara. Shalom. Oh ada Ibu Immanuel. Wahai. Wahai. Yang tidak Emanuela tidak wahai. Selalu passwordnya kalau ada saya wahai. Passwordnya wahai. Pak Lidara. Ya, silakan. Ya. Bapak buka WA saya Pak. Oh WA belum. Oke. Nah, saya tuh gaptek nggak bisa share screen segala macam tuh orang mudeng. Orang mudeng. Bentar ya saya. Orang jadul Pak. WA-nya ya. Oke. Oh ini. itu lebih indah ya Bu Fadila. Oh iya benar ya Bu Fadila. Emanuela ya. Pak ganti nama Pak. Oh Emanuela. Kan sudah korban. Oke, jadi ini. Oh iya. Ya ini. Fadila sudah jadi kurban itu sapi betina. Saya korban perasaan ini Pak. Korban perasaan. Oke. Kata Bu Sofiatul korban lelaki kata Bu Sofiatul. Korban lelaki. Oke kita. Sebentar ya Bu ya saya kirimkan dulu. Di situ ada beberapa makna alif lam mim. Tapi saya tertarik tadi, iya yang saya chat ke Pak Lidara. Tapi saya tertarik tadi yang masalah apa tadi? Yod apa yang tulisan Ibrani? Yod hei vav hei. Iha. Oh ya yang ini ya. Yang ini ya, sebentar saya. Yod itu kan tangan Pak ya? Yod itu tangan, ya, tangan. Ya, itu hampir sama persis dengan bahasa Arab. Itu yadun. Kalau bahasa Arab tangan itu yadun, yad. Oh, yadun ya, oke. Iya, yad. Hampir sama, nggak ada beda. Ya, bedanya cuma dari A jadi dari O jadi A kan gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, yang saya share ke Pak Lidara itu adalah beberapa makna menurut para ulama alif lam mim. Oh, gitu. Iya, bentar saya share screen dulu ya. Saya baru kirim. Ini yang tadi yod hei vav hei nih. Ya kan? Ya. Saya nonton dari luar tadi kaget juga. Yod. Oh, kok sama persis. Yod O cuma diganti sama A. Ini kan? Tangan kan? Sama artinya tangan juga. Tangan, iya. Kalau bahasa Arab. Betul. Nah itu. Nah, tadi kan yang ditanyakan arti alif lam mim. Oke, saya bacain aja Pak ya. Ini sebentar sudah. Oh, sebentar siap, Pak. Bu, soalnya ini dari format ini kan, jadi saya harus pindahin dulu. Sebentar ya, saya pindahkan dulu ke mana, ke WS dulu ya. Iya. Oke, ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya.
Ini ya. Oke, tuh Bu. Masih muter Pak, masih muter. Ini. Ya, nah ini nih. Kan ada beberapa tafsiran nih yang Alif Lam Mim yang diterbitkan Departemen Agama RI. Pertama ada yang berpendapat bahwa tafsir arti Alif Lam Mim terdiri dari singkatan alif adalah singkatan dari Allah. Nah, ini yang pernah saya bahas waktu itu. Lam singkatan dari Jibril dan Mim singkatan dari Muhammad. Dan hal itu maksudnya adalah Al-Quran itu datangnya dari Allah, lalu disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu kepada Muhammad. Lamnya Jibrilnya dari mana? Mestinya kan ya kalau mau dipaksain alif lam mim. Oke, alifnya A, Allah boleh. Lamnya Jibrilnya kan mestinya ujungnya L-nya makso, Pak, makso. Ini namanya maksa. Yang penting ya maksa, yang penting ada lafal-lafal L kan gitu. Oke. Pendapat yang kedua. Kemudian yang kedua ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud huruf abjad ini hanya huruf-huruf aja. Ya, maka yang dimaksud alif adalah alif, lam adalah lam, yang dimaksud mim adalah mim, dan begitu seterusnya. Lalu tafsir arti alif lam mim yang ketiga yaitu berpendapat bahwa huruf-huruf itu alif lam mim adalah nama dari surat yang dimulai dengan huruf itu alif lam mim. Maksudnya apa? Nggak jelas yang ketiga ini. Ya, hanya awalan surah katanya. Kemudian tafsir arti alif lam mim yang selanjutnya yaitu huruf-huruf abjad seperti alif lam mim berguna untuk menarik perhatian, Pak. Oh begitu. Yang nomor 4. Ya, memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada masa itu. Sehingga hal ini menarik perhatian. Berarti misalnya nih, saya manggil Pak Lidara. Kof. Nah, kan gitu ada kan tuh Pak Lidara nengok. Nah, gitu. Mungkin ya, saya nggak berasumsi. Ini kemungkinan. Nah, kan menarik perhatian. Karena untuk manggil supaya menarik perhatian. Kan Pak Lidara biasa dipanggil Pak Lidara kan gitu kan? Iya, iya. Karena mungkin banyak yang nama Lidara, akhirnya saya manggil Pak Lidara itu wow gitu. Terus Pak Lidara nengok, apa ngeliat saya? Gitu mungkin supaya menarik perhatian. Gitu. Atau gini, lid gitu, lid. Gitu. Jelek banget tak lid. Oke. Pak Lidara ketawa nggak berhenti. Kocak kan saya bilang. Dan yang selanjutnya adalah tafsir Ibnu Abbas yang juga mengatakan huruf alif merupakan ringkasan dari ana, aku. Lam dari kata Allah dan ra dari ara, kan ada alif lam ra kan yang menjadi anallahu ara. Ara itu aku bisa melihat. Aku adalah Allah, aku melihat. Nah, enggak ada hubungannya, Bu. Benar apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam sementara itu, nah, Rabi bin Anas juga berpendapat bahwa alif lam mim adalah 3 kunci, yakni alif sebagai kunci dari nama Allah Subhanahu wa taala, lam berarti kunci dari nama Latif, dan mim untuk kunci dari nama Majid. Jadi kan Latif itu apa, lembut ya. Majid itu mulia. Jadi ini Allah yang maha lembut dan mulia artinya maksudnya. Dan yang ketujuh ini yang lucu ya. Dan tafsiran arti alif lam mim yang terakhir itu ada golongan yang menafsirkannya sebagai peringatan. Menurut Al-Hubbi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui saat-saat Muhammad SAW sebagai orang yang sibuk. Oh, tolong. Ya Allah, tolong. Sibuk, tolong. Untuk itu malaikat Jibril menyampaikan firman Allah seperti alif lam mim supaya Nabi Muhammad SAW memperhatikannya, sama kayak yang keempat tadi, Pak. Atau panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringnya. Nah, itu Pak maknanya, Pak. Gitu. Maknanya kalau bahasa Jawa ini sing cetong. Oh iya, utak gato. Utak gato. Nah, gitu Pak. Itu ini pendapat para ulama loh, bukan pendapat saya ya. Itu pendapat ulama. Ya, jadi
pendapat ulama dan satu pendapat rabi. Nah, saya tertarik ini Pak dengan judul kita ini kan. Apa namanya? Tadi saya sempat dengar tadi kan di perjalanan ya Pak Bidara tadi yang mengenai beberapa bahasa Arab tuh akarnya pasti dari Ibrani Pak. Nggak mungkin. Iya, betul. Ya. Itu pasti. Semitik. Ya salah satunya tadi yod tadi. Nah, karena bahasa Semitik. Ya. Betul, sama-sama Semitik. Nah, menariknya ada satu kamus besar bahasa Arab dan itu dipakai orang-orang pesantren zaman dulu, Pak. Dipakai orang pesantren zaman dulu namanya kitab Munjid namanya. Nah, kitab Munjid ini dia kan ada kitab Lughah Arabiyah itu yang bahasa Arab, kamus bahasa Arab itu yang bagus juga adalah Mu'jamul Wasit kalau saya nggak salah. Ya, terus itu yang paling terkenal dua ini. Tetapi banyak ketika saya dulu di pesantren dan pesantren-pesantren sekelasnya yang ini yang ya sekelas yang besar-besar lah itu dulu pakai ilmu munjid ini, kitab munjid ini ya. Nah, kitab munjid ini lebih berkualitas secara settingannya, kemudian cetakannya juga bagus, pokoknya semua bagus, layout bagus semua oke. Nah, maka banyak yang pakai itu. Waktu itu saya nggak tahu sekarang masih pakai atau tidak dan lebih lengkap. Nah, hanya saja sepertinya tidak dipakai lagi. Kenapa? Kamus ini yang menulis adalah seorang Romo Katolik dan Abuna Ortodok Koptik yang membuat kamus ini. Ini kamus menjadi kamus yang dipegang kala itu untuk menerjemahkan Al-Quran juga. Karena dia lebih lengkap, lebih bagus layoutnya dan segala macamnya lebih apa namanya lebih pas gitu Pak. Nah, nah ini sangat enak memang dibaca. Tebal sekali Pak. Dulu saya punya dulu ya. Dulu saya punya. Dan memang dia lebih lengkap dan lebih teratur, literasinya itu lebih bagus. Nah, itu tidak dipakai mungkin karena apa namanya dianggap tidak merujuk kepada Al-Quran karena penulisnya adalah Romo Katolik dan seorang Abuna Ortodoks. Itu yang menjadi dia akhirnya tidak dipakai. Itu. Nah, artinya apa? Kitab yang bagus ini ya ternyata yang nulis ya orang-orang Kristen juga gitu loh. Ya kan? Orang-orang Kristen juga yang artinya bahasa Arab itu tidak bisa lepas dari yang namanya kekristenan. Iya. Nggak bisa lepas karena akarnya dari Ibrani kan. Betul. Maka saya bilang Arab itu nggak bisa lepas dari kekristenan. Nggak bisa dia lepas. Makanya apa namanya siapa saya lupa nama pendetanya ini Pak. Dia dua orang Pak, yang Louis Makluf dan Bernard Totel. Itu sangat bagus memang bukunya itu jadi acuan kami kala itu. Saya nggak tahu sekarang tidak dipakai karena saya ingat waktu itu di lembaran pertama tuh mesti ada Bismillah wal Ibnu Waruhul Kudus. Bismillah. Ya, Bismillah wal Ibn wal Rohul Kudus. Ilahun wahid. Ya, itu di Al-Ilahu Wahid itu di apa namanya muqaddimahnya dia pakai itu. Nah, karena itulah dianggap tidak mengacu kepada Al-Quran, maka dia tidak dipakai. Sepertinya begitu. Kalau saya lihat banyak yang tidak pakai. Sakit hati Bu, sakit hati. Karena yang bikin bukan Muslim mungkin ya. Bisa saja begitu Pak. Artinya memang ya saya juga merujuk kepada kitab-kitab Alkitabul Muqaddas Pak ya. Alkitabul Muqaddas itu bahasa Arabnya lebih tertata, lebih terperinci, tertata dan dia tidak berubah tata bahasanya. Misal kata istri di ayat kan banyak ayat tentang istri gitu ya. Kata istri itu kan banyak berapa ayat.
semua dia memakai kata mar'ah atau amro'atun. Itu Alkitabul Muqaddas. Gak pernah dia berubah jadi zaujah, zaujatun, zaujun, gak pernah. Selalu pakai amro'atun atau mar'ah. Tidak pernah berubah. Saya pernah tanyakan itu kepada Abuna. Dia bilang, ya kamu jangan usah banding-bandingin lah, katanya begitu. Jadi secara tata bahasa Arab ya, kalau nggak pakai tak marbuto ya, tak marbuto. Tak marbuto pakai Pak, mar'atun, mar'ah. Iya, kalau itu bentuk ininya, bentuk apa namanya, bentuk singular ya. Singular ya. Nah, kalau bentuk jamae itu jadi amro'atun. Ya kan? Nah, tak marbuto ya. Iya, pakai tak marbuto. Nah, itu menunjukkan female. Wah, Pak Lidara tahu nih, luar binasa. Nah, kita bandingkan dengan kitab RT 6. Nah, waktu itu kita pernah buka Al-Baqarah ayat 35, Pak ya, yang Adam dan istrinya itu. Iya. Nah, di beberapa ayat istri dipakai kata zaujun. Memang zaujun itu boleh untuk female dan male. Tetapi diartikan sebagai pasangan. Kan harus tergantung ininya Bu, SPOK-nya kan. Betul, tapi itu diartikan tidak bisa diartikan istri saja. Tetapi diartikan pasangan. Makanya kalau diartikan istri harusnya dia zaujah atau amro'atun atau mar'ah. Nah, itu antara itu Pak ya. Nah, tapi di ayat yang lain dia pakai kata mar'ah. Nah, kan artinya berbeda-beda. Berbeda-beda, saya tidak tahu kedudukannya ini kenapa berbeda. Tetapi kalau kita merujuk kepada Alkitabul Muqaddas, kata istri semua sama. Kalau enggak amro'atun pasti mar'ah. Itu sudah saya cek, Pak. Jadi, apa ya, saya tidak tahu kenapa itu menjadi berbeda. Sama misalnya, apa ya, kalau bicara tentang apa, makanya mungkin ada Al-Quran itu ada tafsir, ada asbabun nuzul, gitu-gitu. Untuk apa coba? Supaya mungkin, saya nggak tahu apakah ini gunanya untuk memplesetkan atau bagaimana, saya kurang tahu juga, gitu ya. Ya, yang jelas untuk muter-muter Bu, ada asbabul nuzul, nanti kita dimarahin orang pula. Ada asbabul wurud, ya asbabul wurud, nujur. Nanti ini apa namanya nahussorofnya seperti ini ya, gitu-gitu. Tapi kalau kita lihat jadi sesuatu yang aneh gitu loh. Tidak sesuai dengan tata, bahkan tidak sesuai dengan nahussorofnya juga banyak, Pak. Nah, itu Pak. Makanya saya bilang bicara tentang kode alif lam ini ya nggak bisa kita, kalau kita bilang wallahu alam bisawab, akan tetapi tafsiran 7 orang ini, 7 jenis tafsiran ini gimana? Mereka bisa mengartikan 7 ahruf, 7 ahruf. Iya. 7 bacaan. Iya betul, Jibril, lam itu jadi Jibril, apa namanya, mencocok logikan, yang penting ada huruf lamnya kan gitu. Ya artinya sebenarnya alif lam mim ini yang betul yang mana? Dari 7 tafsiran. Nggak ada yang betul Bu, nggak ada yang betul. Nah, makanya saya bilang nggak ada yang betul. Satu juga nggak. Yang kocak kan yang panggilan tadi Pak, misalnya Pak Lidara nih, nama Lidara banyak, supaya untuk apa namanya, menarik perhatian Pak Lidara, terus saya panggil Pak Lidara alif lam mim. Enggak, karena gini. Tadi kan begitu, Pak. Iya, karena begini Bu. Ya, sudah jelas tadi dikatakan di dalam bahasa Ibrani itu disebut ilem. Ilem. Ya, ilem itu yaitu alef lamet mem. Apa artinya ilem? Kita lihat. Sudah sangat dijelaskan di sini. Makanya mereka memang sama sekali nggak tahu. Karena apa? Ya karena itulah. Karena ketidaktahuan tapi mereka. Saya tertarik Pak. Kan kodenya alef lamet mem ya. Iya. Bukan hampir sama banget alif lam mim sebenarnya. Lam itu kan lamet.
Mim itu mem kan, sama aja. Betul. Nah, sebenarnya kuncinya di sini, Bu. Kita lihat ya, kita lihat lagi di sini kuncinya yang dikatakan ini. Nah, ini Bu. Nah, ini kita baca ya. Karena huruf-huruf Arab ini ya, ini ya kita baca ya nih dari sini ya. Karena huruf-huruf Arab ini sebenarnya memiliki tujuan tersembunyi dengan mengejak kata Ibrani ilem. Ilemnya itu alif, lam, mem. Nah, itu mengacunya kepada mana, Bu, sebenarnya? Kuncinya ini Yesaya 56 ayat 10. Kita baca Yesaya 56 ayat 10. Ya, kita baca. Artinya apa sebenarnya? Jadi ini punya makna tersembunyi dari maksud itu sebenarnya. Makanya saya bilang yang tadi tafsirannya itu ngaco semua. Itu namanya utak atigato. Sebenarnya yang cocok ini. Yang cocok ini Yesaya 56 ayat 10. Kita baca. Ini Yesaya 56 ayat 10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang buta. Maksudnya orang buta ini orang bodoh, Bu. Jadi orang yang mengaku, tadi udah dijelaskan, yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan itu orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Ya, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak, cuma diem aja. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Jadi mereka tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apa sebenarnya yang dikatakan wahyu itu turun. Nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada saksinya, nggak ada buktinya. Makanya ditulis oleh rabi-rabi itu alif, lamet, mem. Ilem. Ilem itu ini maksudnya. Jadi itu sebenarnya, jadi gini loh. Umpamanya saya dulu kalau kecil kita pernah kan ada namanya bahasa singkatan-singkatan. Ya, betul. Kalau saya mau meledek atau menghina seseorang, saya pakai kata-kata itu. Yang tahu cuma saya sama teman saya. Ketika dia baca dia ketawa. Karena dia tahu. Yang lain mah nggak tahu. Jadi maksudnya itu, Bu, itu sandi. Supaya nanti orang-orang Yahudi yang lain ketika membaca itu mereka sudah tahu. Itu tujuannya bahwa menyatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi sama sekali. Nabi palsu. Makanya dibilang di dalam kitab Sefaria yang kemarin kita baca, itu namanya Hamesugah. Nabi yang Hamesugah. Artinya orang gila. Yang bilang bukan saya. Itu rabi di Sefaria. Rabi Nisim, Rabi Rambam. Oh yang kemarin, iya. Iya, Hamesuga, dijuluki Hamesuga. Karena apa? Yaitu ketika orang-orang Yahudi melihat, membaca itu yang ditulis, mereka sudah tahu alif, lamet, mem itu artinya apa. Mereka ketawa, Bu. Tapi orang-orang itu ketika ditanya, coba artinya apa? Hanya Allah yang tahu, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Bu, maksudnya. Selain itu kan masih ada lagi banyak alif, lam, ra, kafa, kafa, ain, san, kafa, ya, waw, ain, swat. Iya, itu semua mereka, Bu, yang bikin. Itu artinya ada semua. Alif, lam, ra, kof, dan itu, nun. Dan itu tertulis di awal. Dan iya, semua tertulis di awal semua. Betul. Iya kan? Di awal semua. Ketika mau membaca ketemu itu dulu. Makanya ketika mereka membaca cuman gini. Alif, lam, ra, alif, lam, mim. Tidak. Kaf, ha, ya, ain, shad. Apalagi toha. Ya, ain, toha. Nun, yasin. Yasin. Iya, itu yasin kan artinya yotsin. Yotsin. Ditulisnya. Yotsin. Ya.
Yod itu kan tangan. Tangan. Shin itu ini, Bu. Shin itu apa ya? Lupa saya tuh artinya. Itu ada artinya semua. Gitu loh. Jadi mereka sedang dipermainkan oleh orang Yahudi. Karena gimana orang Yahudi nggak sakit hati, Bu? Mereka dibilang komunitas minoritas kan pada waktu itu, dibilang oh kitab lu palsu, kitab lu udah dirubah-rubah. Mereka sakit hati tapi nggak bisa balas. Cuman gini loh Pak, kadang tuh saya bingung tuh adalah mereka memusuhi Yahudi, tapi minta pengakuan dari Yahudi juga. Nah itu. Ini repot. Itu loh. Kalau kita orang Kristen, kita tidak perlu minta pengakuan siapapun. Iya. Iya kan? Iya. Kadang mereka untuk menyerang kita, mereka bawa Yahudi loh. Iya. Karena apa, Bu? Karena mereka harus jadi benalu untuk supaya diakui sebagai agama Abrahamaik. Tapi mereka menolak apa yang tertulis di dalam ajaran Abrahamaik. Itu Pak, Bu, masalahnya. Kan dia tolak semua. Yang di perjanjian baru, yang di perjanjian lama, mereka tolak. Jadi mereka juga tidak berani Pak, seperti tadi pagi saya bilang, mereka nggak berani menyebutkan Tuhan Ibrahim, Ismail dan turunannya, nggak berani. Sampai Ibrahim doang. Iya, nggak berani. Sampai gitu Ibrahim doang. Itu bisa jadi pertanyaan buat mereka sendiri, ada apa? Sholawat pun begitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim. Sampai Ibrahim doang. Iya. Padahal kalau jelas. Iya, kalau silsilahnya jelas. Jelas. Dan di Taurat disebut Elohe Avraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakub. Nggak mungkin hanya tulis Elohe Avraham, enggak. Harus 3. Karena sudah melambangkan Trinitas, Bu. Itu lambang Trinitas. Satu itu, Pak. Terus nasabnya itu kan jelas. Iya, nasabnya sama sanatnya juga jelas apa yang diturunkan. Jadi silsilahnya itu jelas dari Abraham, Ishak, Yakub, terus kemana ke bawahnya. Itu yang menjadi apa ya? Benang merahnya itu kan jelas, Pak. Nah, dan itu, kalau mereka cuma sampai Ibrahim karena nggak jelas. Iya, dan mereka itu berani. Dan batu sandungan itu batu sandungan bagi mereka. Mereka kesandung di situ terus. Gitu. Betul, nggak berani. Coba mereka berani. Anaknya Ismail siapa? Coba tanya mereka nggak tahu anak Ismail siapa. Jangankan anaknya, Bu, artinya Ismail apa? Kalau Ismail di Alkitab jelas artinya, maksudnya. Nah, makanya jadi gini Pak, kalau mereka kan sampai Ibrahim tidak ada mungkin Allah, Ibrahim dan Ismail. Belum pernah saya dengar. Sholawat pun sampai Ibrahim dan keluarganya. Itu doang. Nah, jadi karena mereka nggak pede sebenarnya kalau saya bilang. Makanya saya bilang krisis iman, krisis ketuhanan mereka ini sendiri. Nah, lah yang lucunya mereka kan selalu mengkait-kaitkan kalau untuk menyerang Kristen ada mengkait-kaitkan dengan Yahudi, mau mendekatkan diri dengan Yahudi. Jelas Yahudi itu keturunannya kemana, gitu loh. Iya. Nasabnya kemana? Israel itu siapa, gitu loh. Nasabnya kan jelas kemana. Kamu minta dukungan Yahudi, kamu salah tempat, gitu loh Pak. Kalau kita nggak perlu minta dukungan siapapun, karena apa? Nasabnya jelas. Iya. Itu loh Pak. Jelas. Kadang mereka memusuhi sampai kitab mereka pun mengatakan yang di Al-Baqarah itu. Janganlah kamu yang sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani akan membenci kamu sampai kamu mengikuti mereka.
Iya, betul. Padahal kita nggak biasa-biasa aja, nggak pernah ngurusin urusan dia aja yang sibuk-sibuk ngupas-ngupas kitab kita, ngupas-ngupas iman kita. Iya. Tanda orang nggak pede sih kalau saya bilang. Iya memang, kan mereka bagi, kalau kita kan kitab mereka nothing, Bu, nggak ada urusan. Mereka yang sibuk harus bergelantungan di kitab kita. Itu masalahnya. Iya. Mereka sibuk bergelantungan di Alkitab. Sibuk. Betul. Nyari cantolan di Alkitab. Kita nggak bahkan ada mereka. Iya. Sama sekali. Ada terjemahan tafsir dari apa namanya? Saya lupa surat apa itu ya. Tafsir dari Al-Qur'an itu dari Departemen Agama. Itu dia nyantolin ayat firman Tuhan. Lah ini ngapain? Iya, kan udah dirubah. Kita tidak pernah nyantolin ayat firman mereka. Lah kamu nyantolin ayat firman kita ngapain? Gitu loh Pak, masalahnya. Iya memang itu Bu, itu majalahnya Bu, majalahnya Bu. Majalahnya kebanyakan Pak, pusing kita. Jangankan kita, mungkin mereka juga pusing. Ini apalah ini, terlalu banyak yang tafsir, yang ini, yang itu, belum lagi kitab-kitab yang harus mereka tahu. Aduh. Ya itu. Kalau nggak dibaca mereka nggak tahu sampai selamanya nggak akan pernah tahu. Dibaca terlalu banyak sekali kitab yang harus saya baca lah kan gitu. Gitu Pak. Oke, mantap. Ada lagi Bu? Sudah lagi? Pak. Yang lain. Oke. Yang lain ada ini daripada ketiduran mereka. Kayaknya kebanyakan makan kurban ini kayaknya. Ini apalagi Homo erectus nih, jangan-jangan dia tidur. Silakan Homo erectus. Ya, makasih Pak. Salam semua. Shalom ya. Saya sangat takjub lah ya mengenai yang diterangkan Rabi tadi ya. Ada satu tata bahasa atau satu bahasa yang bisa dikaitkan dengan angka. Selama ini kan yang kita tahu kan bahasa dilebih-lebihkan apa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sempurna. Itu yang pernah saya dengar ya, nggak tahu kalau Bapak pernah dengar. Itu dipakai untuk diturunkan firman karena itu bahasa yang sempurna katanya. Padahal begitu rumitnya bahasa yang dibikin Rabi tadi dari bahasa Ibrani. Jadi begini, saya pernah ikutin dulu salah satu videonya Christian Prince, kayaknya itu udah dihapus di sama YouTube itu akunnya. Dia membahas mengenai Q19 ayat 1 Pak. Apa tuh? Kahayaf, apalah namanya lupa saya. Kafia ain sat. Ya. Nah, itu saya coba buka di Quran online, itu nggak ada artinya. Ya memang nggak ada, sama sekali nggak ada. Pertanyaannya, kenapa ditulis tapi nggak ada artinya? Dan nggak ada yang berani artikan. Nah, kemudian saya lihat video Christian Prince, diterangkannya lah arti ini, dimasukkan ke bahasa Ibrani, terus keluarlah angka-angka tadi. Ini artinya apa? Yesus Juru Selamat apa gitulah yang saya ingat dulu videonya. Jadi kayak yang dibikin Rabi tadi Pak, angka KH, itu berapa, H itu berapa, ya itu berapa. Jumlahnya dicoret-coret, keluarlah angka-angka dan keluarlah kata-kata itu. Saya takjub aja, ternyata gambar-gembornya berlebihan kan gitu Pak. Iya. Kan kadang mereka memberi klaim yang mereka sendiri nggak bisa pertanggungjawabkan gitu. Bahasa Arab bahasa yang paling sempurna, katanya begitu tuh. Gitu Pak ya. Benar ya? Iya. Nah, sementara banyak bahasa yang sempurna kok. Di Indonesia banyak, Jawa juga sempurna, bagus bahasanya. Batak juga hurufnya sedikit Pak, tapi bisa berbicara orang pakai bahasa Batak. Hurufnya sedikit, banyak. Betul. Nah, dianggap mereka lebih sempurna, sementara Ibrani yang tadi dituliskan Rabi itu
bagi saya itu udah kodifikasi di zaman dulu Pak. Harusnya itu mah lahirnya zaman sekarang. Orang udah bicara kodifikasi. Ya, enggak sampai asumsi sekarang nggak ada yang tahu. Asumsi saya seperti saya gini, dia sudah ada di zaman sekian ribu tahun lalu, yang kepikiran sama kita sekarang gitu loh Pak, bahwa huruf itu bisa dikaitkan dengan angka. Jadi contoh kayak dalam bahasa komputer ada heksadesimal namanya. Saya sempat belajar dulu karena terlalu rumit, pusing saya. Ada namanya reverse engineering. Jadi kita mengurutkan bahasa yang tertulis di komputer dari bawah ke atas gitu. Membuatnya dengan heksadesimal, pengalinya 0 sampai 1, A sampai H apa ya. Ada 24 buat saya. Nah, itu rumit bahasanya. Itu bahasa sekarang loh, Pak. Ternyata ini bahasa sudah ada ribuan tahun yang lalu. Nah, klaim mereka kan kadang-kadang klaim kegedean, Pak. Apa ya? Kalau PD-nya ketinggian kalau saya bilang saya. Dia membuat klaim bahwa ini begini, ini begono, itu klaim itu bubar sekarang. Terutama mengenai bahasa ini. Bahasa yang sempurna lah, bahasa. Karena satu kata bisa jadi berbagai kata kan gitu ya. Padahal akar bahasanya Aramaik. Dia nggak bahasa berdiri sendiri Arab itu. Iya, Barat itu dia bahasa Semit, bahasa Semit. Itu nggak bisa lepas. Iya, kalau dia tanpa titik koma segala macam mana bisa dibaca, Pak? Arab gundul istilahnya sama orang di sini. Tapi mereka bilang itu bahasanya sempurna. Sementara ditulis sendiri di kitab mereka itu nggak bisa diartikan mereka. Saya pernah buka-buka di YouTube, ada yang coba mengartikan ini. Berbeda-beda masing-masingnya. Ada saya nggak bisa, buka itu. nggak ada yang bisa sampai kiamat Pak, sampai kiamat nggak ada. Karena yang nulis itu juga sudah nggak ada, jadi nggak ada yang bisa terjemahkan. Artinya gini Pak, ada yang merasa pengen pintar, kan kita orang Indonesia gitu ya, pengen kelihatan pintar di YouTube gitu. Sementara orang-orang pintar mereka yang duluan tahu ini ribuan tahun lalu nggak berani mengartikan ini karena mereka sendiri nggak ngerti. Tiba-tiba orang sekarang yang coba-coba mengartikan ini gitu, pintaran, sosok pintar gitu. Nah, semua klaim-klaim mereka kan satu persatu runtuh Pak. Mulai dari bahasanya runtuh, mulai dari yang kayak yang baru kemarin, baru hari ini dilakukannya, itu sebenarnya udah runtuh lah. Dari mana lagi ceritanya itu ada Ismail segala macam. Kemarin saya dengar video yang di tempat Pak Lidara apa yang katanya pisau pakai pisau kue bolu itu loh yang digesek-gesek. Di tempat saya ya pisau tumpul. Saya bilang enggak Pak, kayaknya dia salah ambil pisau ulang tahun itu loh Pak untuk motong kue bolu. Pisau dari plastik salah bawa kayaknya gitu. Nah, kan satu-satu runtuh, mulai satu-satu runtuh, tapi mereka kekeh pengen bertahan, tidak mencoba mengulas balik autokritik ya, kayak yang sering diomongkan Buya Sakur tuh, udah nggak usah takut murtad, selidiki lah, kan gitu tuh. Mereka nggak berani ke arah sana. Saya banyak mulai sekarang buka-buka videonya Buya Sakur itu, kata-kata dia memang berbahaya bagi mereka Pak kalau mau diikutin. Bahkan kemarin saya lihat ya ada gambar Yesus dengan Maria yang nggak boleh dihapus di dalam Ka'bah, nggak tahu benar nggak tahu. Dia mengatakan itu ada yang nulis kok. Nah yang di YouTube ini nggak mau melihat buku mereka yang ada di belakang mereka. Saya nggak tahu tujuan dia ke siapa. Dia bicara di YouTube mengulas mengenai kitab orang lain, tapi buku banyak di belakang dia nggak dibukanya katanya. Salah satunya ini gitu. Kalau di dalam Ka'bah itu ada gambar yang nggak boleh dihapus. Pada zaman itu waktu di patung dihancurkan, gambar-gambar dihapus gitu. Itu nggak boleh kata Muhammad. Jangan. Gitu lah ya. Nah kan klaim mereka perlahan-lahan runtuh Pak. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan bertahan nggak mereka ini? Kuat nggak tahu. Nggak tahu. Ya pelan-pelan kan dibuka Pak. Kira-kira begitu, salut bahasa Ibrani memang. Terima kasih bahasa Ibrani. Oke. Ya, saya mau sampaikan.
Saya punya kunci jawabannya. Pak Bu Emanuela, Pak King David, teman-teman. Mau tahu artinya apa? Dihitung dengan gematria. Pak King, mau Pak, mau Bu Emanuela. Pak King, kita lihat. Yo. Jadi alif lam mim itu kalau dihitung dengan gematria itu artinya devil. Devil, setan. Ya. Itu artinya setan. Atau God, setan itu pakai gematrianya. Ya. Kita akan lihat gematrianya ya. Oke. Kalau kita lihat hitung-hitungannya ini. Ada ya, sebentar ya. God atau devil ya, Tuhan atau devil. Oke, kemudian jadi hitung-hitungannya seperti ini. Sebentar, nah ini hitung-hitungannya. Ini hitung-hitungannya ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu. Mereka sendiri bingung, Bu, ya tentang alif lam mim nih ya. Kita ini dari situsnya mereka sendiri nih ya, situsnya. Alif lam mim, surah Al-Baqarah dimulai dengan ayat Allah ini atau alif lam mim. Apa arti dari surat-surat ini? Tidak ada buku lain di bumi ini yang dimulai dengan huruf-huruf dengan cara ini. Ini adalah huruf struktural, bukan huruf signifikan. Huruf-huruf penting menandakan makna, seperti dalam menandakan makna keterangan ya, pada ini sungguhan. Jika Al-Quran berasal dari nabi, atau manusia atau jin telah berkumpul dan menulis buku ini, tidak akan pernah terpikir salah satu ini. Jadi mereka sendiri sama sekali tidak mampu untuk menafsirkan. Jadi mereka dengan gampang ini adalah ahruf mukata'ah atau mukata'at atau namanya huruf mutasabiat, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas. Gampang. Gitu ya. Jadi mereka sendiri bingung. Alif lam mim ini mereka katakan adalah ayat-ayat yang tidak jelas atau mutasabiat, gampang. Mereka nggak tahu. Nah, kita lihat hitung-hitungan dari Rabi. Ya, dari Rabi ini sebentar. Nah, ini. Nah, kita lihat nih gematrianya. Gematria alif lam mem. Alif lamet, alif lamet mem. In Hebrew gematria ini sama dengan 51 nilainya. Alif itu 1, lamet itu 20, mem itu 30. Nah, di sini how much in alif lam mim? Kita jelas kita bahasa Indonesia ya. Berapa harga alif lam mim di gematria? Apa arti alif lam mim di gematria? Alif lam mim di gematria adalah 51. Sandi dekode artinya untuk alif lam mim di gematria. Ya. Artinya YHWH, hasil oleh gematria Yahudi. Kalau di gematria Yahudi. Nah, tapi kalau kita lihat ini ada macam-macamnya. Lam, kita lihat lam, lamim.
Nah ini bisa untuk God, bisa untuk setan, bisa untuk Tuhan, bisa untuk setan. Gematrianya. Kita lihat kalau untuk setan, devil value in gematria is 738. Hitungannya. Jadi ini ada hitung-hitungannya nih, gematrianya. Ya. Jadi alif lam mim itu ada 2 artinya. YHWH atau devil, tinggal pilih mau yang mana. Karena apa? Kalau God nilainya 10, YHWH Tuhan. Kalau devil artinya 666. Ini lam value in gematria. Ya. Ya. Ini calculate in gematria. Ada hitung-hitungannya, ya. Ya, di sini. Ya. Alif lam mim itu bisa 1, 20, 30, 51 atau 156 atau 26. Nah, ini simpelnya di sini hitung-hitungannya. Ini 26. God, devil juga. Ya. Ini lam mim. Jadi hitung-hitungannya ini. Bingung juga. Ya, ini 51, 56, 26. Ini hitung-hitungannya. Oh, gematria. Ada hitung-hitungannya. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Alif lam mim itu artinya YHWH atau devil. Tinggal 2, YHWH atau devil. Itu hitung-hitungan gematrianya. Oke. Bukan keledai, silakan. Ya, salam Pak Lidara semuanya. Shalom. Jadi begini Pak Lidara, menurut saya Islam itu sekarang hanya seperti menjaga satu bangunan ataupun istana yang megah tapi terbuat dari pasir. Mereka dengan mengagung-agungkan, oh ini loh Islam seperti ini, begini. Tetapi mereka tidak sadar bahwa cuma ditoel sedikit, yang namanya pasir pasti ambruk Pak. Tinggal menunggu waktu saja, kita lihat saja mungkin berapa tahun ke depan dengan kecanggihan sekarang ini, internet yang mudah diakses, nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Saya rasa itu dulu Pak. Oke, ya. Oke. Banyak artikel ya. Jadi, nah ini kita lihat lagi nih dari ada lagi interpretasi ini. Kita lihat ya tentang alif lam mim. Jadi banyak interpretasinya, tapi hitungan gematria. Memang nggak ada yang bisa menghitung secara ini karena artinya apa? Orang yang menulisnya sudah mati karena itu sudah ribuan tahun. Kita lihat artinya alif lam mim. Mungkin Bu Immanuela bisa baca nih. Ternyata artinya mana, begini. Pak? Sebentar. Ini ya. Nggak kelihatan Pak, kecil banget. Kecil banget ya. Oke, sebentar saya gedein dulu. Saya besarin dulu ya. Saya juga nggak kelihatan. Kita besarin dulu. Artinya ternyata ini. Nah, ya. Oh ya. Nah, yang di dalam bahasa Urdu saya nggak bisa bacanya Pak. Bahasa Urdunya memang pakai bahasa Arab, cuman Nah, ini namanya insan nisadid nduh takalif ya. Jadi ya, jadi artinya ternyata ini Bu. Nah, penelitian tentang Yasin, Hamim, Taha, dan Kaf akan menyusul pada waktunya. Artinya
ini ternyata kita lihat ini sebentar, tadi saya baca ini. Nah ini perlu disebut ini, Pak. Iya, ini artinya ini. Nah ini dengan ayat 2 ayat 2 berikutnya, kesinambungan dan koherensi penegasan ilahi ini dipelihara dengan indah dan dipelihara dengan luar biasa yang terbukti dari teks yang akan datang. Oleh karena itu, inilah kumpulan hukum aturan berdiri di luar keraguan atau ambiguitas, mewujudkan mode perilaku abadi bagi para manusia yang ingin menjalani kehidupan yang bebas, rasa takut, rasa sakit, menderita, tersesat, dan mendapatkan murka Allah. Ya, jadi di sini perlu disebutkan sini bahwa alif lam mim ini sampai sekarang telah salah diucapkan oleh seluruh banyak cendekiawan muslim serta orientalis barat, dan dengan demikian mereka semua telah melakukan distorsi atau interpolasi dalam teks Al-Quran. Jadi sudah mereka bingung sendiri. Nah, penelitian tentang ini Tuhan memberkati kita. Nah, ini Bu hasilnya Bu. Iya. Ini. Fil haqiqat Quran Hakim apa tuh? Ya Ta'ala ka biyanayah surah duhum al-Baqarah ya. Apa tuh? Dipakai bahasa Urdu, Pak. Ada titik 3 di bawah. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Ini artinya alumma. Jadi alif lam mim itu di ininya alumma. Ibtida'i ansani. Apa tuh? Di sini ada beberapa dia pakai bahasa Arab, beberapa pakai bahasa Urdu nih. Kayak Allah Ta'ala ibnaya, itu bahasa Arab. Jadi ini artinya, nah ini atasnya apa nih? Tuh. Bantahan dari seluruh macam-macam interpretasi spekulatif dan konjektur. Teks Urdu. Maudu ati terajem kam qis ini number 39 huruf muqatta'at alif lam mim tamam muqatta'at iya. Ya, muqatta'at. Nikah raja qiyas iya Pak, tafsir bermacam-macam tafsir. Huruf yang putus-putus, Iya, muqatta'at. Iya, itu terputus. Iya. Alif lam mim, harusnya tulisannya nggak bersambung begitu, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Iya, gitu. Akhirnya ini para rabi ini meninggalkan teka-teki yang nggak akan bisa dipecahkan oleh mereka. Ya, nggak ada yang bisa. Derita lu. Itu masalahnya alif lam mim. Tapi jelas tadi kita sudah baca ilmim itu merujuk kepada Yesaya 56 ayat 10 itu Bu. Oke. Wah, mantap Pak Lidara, gaskan. Ya bukan kata saya Bu. Itu yang kita baca, kita kan cuma membacakan ya. Jadi di sini tidak ada yang bisa. Saya sudah cari di sini arti alif lam mim, semua bingung. Siapapun. Ya, alif lam mim. Itu saja. Karena yang menulisnya sudah, tapi gematria tadi disebutkan ada 2. YHWH atau devil, setan, kan gitu ya. Tinggal pilih. Kalau dia alif lam mimnya YHWH, berarti itu tadi Al-Quran adalah untuk merujuk kepada YHWH. Tapi kalau merujuk kepada devil, ya berarti setan. Oke. Ya, oke, masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita akhiri dulu. Ya Bu ya, masih ada Bu yang mau disampaikan? Karena sampun Pak. Sampun. Oke. Baik,
kita akhiri dulu. Besok kita lanjutkan lagi dengan topik yang lebih menarik lagi ya. Oke. Yang di live chat saudara-saudaraku, terima kasih karena sudah mengikuti live ini dan berpartisipasi dalam live ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga yang sudah memberikan super stikernya, Kefas Otak Waras dan CT Konstantin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Juga yang di room, Ibu Emanuela, Pak Westerling, Pak RCM, Thomas Engkamat, bukan keledai. Terima kasih atas perhatiannya dan diskusinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Bu Fadila, Bu Emanuela, berdoa Bu. Saya yang berdoa Pak. Iya dong, tutup dalam doa, silakan. Ya, terima kasih Pak Lidara, terima kasih teman-teman, terima kasih yang di live chat. Ya, mari kita bersatu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus al-ilahu wahid. Amin. Al-Magdulil Abi wal Ibnu Warhul Kudus al-Anwa kullu awani wa ila dahari duhur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai hari ini sampai sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Tuhan. Naskuru ilaika ya Rabbi barik, ya Rabbi barik. Amin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Wa Rabbi barik. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami semua sama-sama belajar Tuhan, bagaimana firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, tidak bisa terbantahkan lagi bahwa firman-Mu adalah satu-satunya menuju keselamatan, bahwa firman-Mu adalah satu-satunya yang menjadi pedoman hidup manusia di seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, membuka mata hati kami dan mata hati saudara-saudara kami yang belum menemukan dan belum bersatu iman dengan kami Tuhan kepadamu Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Lidara, untuk Pak Westerling, bukan keledai, Pak Thompson, Pak RCM, dan yang tadi mengikuti di dalam room ini, serta saudara-saudaraku yang di live chat. Tuhan berkati channel ini terus menerus Tuhan. Kau pakai channel ini, Kau pakai Pak Lidara Tuhan untuk terus Tuhan menunjukkan kuasa-Mu, menunjukkan kehebatan-Mu, dan menunjukkan betapa luar biasanya firman-Mu Tuhan. Betapa luar biasanya kekristenan Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau beri perlindungan yang sempurna daripadamu Tuhan untuk Pak Lidara dan kami semua Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami menutup dengan penuh layak dan penuh syukur, mari sama-sama kita membaca doa Bapa kami. Abanallazi fis samawat liyataqaddasismuk liyatimalakutuk litakum masyiatuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard khubzana allazi lil ghadatina al-yawm waghfir lana dzunubana kama naghfir lana aidan lil mudzibina ilaina wa la tudkhilna fi tajribah lakin najina minasyirir wa bil masihi yasu rabbuna li anna laka wal mulku wal quwwah wa majdu ilal abad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih. Elohim Echad. Bismillah wal ibn wal kudus ilahun wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Terima kasih. Tapi sebelum berpisah, jangan lupa tolong di subscribe channel ini. Channel daripada ini kelihatan, tolong di subscribe ya. Oke, bernama Fadila Hafiz ya. Oke, itu tolong di subscribe ya, yang di live chat. Terima kasih Pak Lidara ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share link daripada Fadila Hafiz ya. Ini channelnya Ibu Emanuela ya, ya kan Bu ya. Oke, ini lah dibongkar, tadinya mau bersembunyi di balik Emanuela. Nggak bisa,
Jadi ini linknya, Pak. Suaranya udah tahu, Bu. Saya juga nggak bisa, Bu. Bersembunyi. Betul, Pak. Ini linknya ada di live chat, dibuka, di subscribe. Oke. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, Ya, Pak. shalom, selamat malam Pak Ledaras. Terima kasih. Haleluya. فماذا سيكون لنا